Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alwin Pau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan variabel oleh metode. Ya, sekali lagi, topik atau pembahasan yang akan kita kupas pada materi kali ini yaitu berhubungan dengan bagaimana cara menggunakan variabel atau penggunaan variabel oleh metode atau fungsi. Oke, nah tujuannya tuh kenapa kita harus belajar cara menggunakan variabel oleh metode? Yang pertama, supaya kita itu bisa memahami konsep dan pola penggunaan dari variabel atau oleh metode. Kemudian kita bisa memahami parameter-parameter dari suatu metode. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal argumen dari nilai kembalian. Nah, jadi nanti inilah yang merupakan tujuan kita kenapa kita harus mempelajari bagaimana penggunaan variabel oleh metode. Nah, kita masuk ke dasar teorinya dulu. Yang pertama di sana ada konsep metode. Nah, di dalam Java di sana itu akan berisi kelas-kelas atau berisi kumpulan data dan metode. Yang dimana nanti mereka akan saling bekerja sama untuk melakukan tugas sesuai dengan perilaku yang dimodelkan. Oke ya, jadi sesuai dengan perilaku atau objek yang dimodelkan. Nah, jadi bentuk daripada pembuatan metode di dalam kelas maksud saya, yaitu lihat di sini ada tipenya. Kemudian nama metodenya apa? Ya, tipenya apa, kemudian daftar parameternya. Nah, di sini. Berarti nanti di sini value-nya akan kita buat di sini dan kemudian ini ada keterangan kode yang akan kita tuliskan. Nah, jadi di bagian kode yang kita tuliskan ini, yang kita buat di sana itu merupakan actionnya, ya, merupakan coding program yang nantinya akan mengeksekusi setiap metode yang kita buat tadi. Nah, kemudian pengembalian nilai. Nah, di dalam Java, di dalam mengembalikan nilai itu ada dua. Ada yang disebut dengan void dan ada yang disebut dengan non-void. Yang dimana metode atau fungsi void itu adalah merupakan metode yang tidak dapat mengembalikan nilai. Ya, jadi tidak bisa mengembalikan nilai. Sedangkan metode atau fungsi non-void itu merupakan sebuah metode atau fungsi yang dapat atau bisa mengembalikan nilai. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan nilainya? Nah, ketika kita ingin mengembalikan suatu nilai atau nilai tertentu kita mau kembalikan, maka di dalam metodenya itu harus kita ikutkan satu statement yang namanya return. Oke ya? Nah, jadi kita akan buat nanti statementnya yaitu dengan namanya return, supaya nanti setiap nilai yang kita buat di setiap metodenya tadi atau di setiap variabelnya nanti bisa dikembalikan lagi. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mau mengembalikan nilai dari sebuah variabel yang digunakan oleh metode, maka kita harus membuat satu statement. Membuat statement return di dalam metode itu sendiri. Nah, kemudian ada metode berparameter. Nah, kita lihat dulu keterangannya. Pada kenyataannya sebagian besar metode yang ditulis dalam program memiliki satu atau beberapa parameter. Nah,
Jadi dengan adanya suatu parameter yang kita buat di dalam metodenya, maka metode itu nanti dia bisa mempunyai dua sifat, yaitu nanti ada yang sifatnya dinamis dan ada yang general. Nah, kemudian metode yang kita buat tadi atau metodenya itu nanti akan dikembalikan nilainya secara beragam sesuai dengan nilai, ya, sesuai dengan nilai yang kita buat di dalam parameternya tadi. Nah, jadi nanti akan dikembalikan nilainya itu secara beragam sesuai dengan nilai parameter yang dilewatkan. Nah, kita lihat contohnya di bawah, ada double volume tabung. Yang dalam artian apa? Di sana ada satu metode. Ya, di sana ada satu metode yaitu metode volume tabung dan PW datanya itu double. Nah, bagaimana cara mengembalikan nilainya? Seperti yang saya jelaskan tadi dari awal, kita harus membuat yang namanya return. Gitu. Nah, kita harus buat return untuk mengembalikan setiap nilainya tadi. Untuk mengembalikan setiap nilainya tadi. Nah, contoh nilai untuk mencari volume tabung itu 3,14 ini nilai Pi-nya dan 7 kali 7 dikali 10. Nah, jadi supaya nilainya itu nanti bisa dikembalikan, maka kita tambahkan satu return di dalam metodenya itu sendiri. Oke ya. Nah, kita lihat ke penjelasan di sebelahnya. Metode tidak berparameter hanya dapat digunakan untuk tabung yang memiliki jari alas 7 dan tingginya 10. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti nilainya ini nanti yang kita buat di dalam metode itu akan dikembalikan lagi. Ya, akan dikembalikan lagi. Nah, atau di bawahnya kita mau mencari volume tabung. Nah, ini ada satu metode yaitu volume tabung, kemudian kita buat tipe datanya double dan parameternya itu jari dan tipe data integer dan tingginya dan tipe data integer. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat nilainya tadi? Maka kita buat return, ini nilai Pi-nya, nilai jari-jarinya, nilai jari-jari, kemudian nilai tingginya. Dalam artian ini nilai seperti yang di atas tadi. Ini konsep sama. Nah, metode berparameter dapat digunakan untuk segala ukuran tabung. Nah, itu ya. Segala ukuran tabung. Nah, nanti kita akan coba ada nanti latihan di bawah, nanti kita akan coba untuk penerapan daripada metode berparameter ini. Nah, kemudian konstruktor. Konstruktor itu merupakan metode khusus yang di dalam kelas, dan metode ini nanti akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi instansiasi objek atau setiap adanya action dari setiap objek itu tadi. Nah, jadi nanti itu konstruktor itu ya fungsinya yaitu nanti akan terpanggil secara otomatis dan didefinisikan setiap ada pengeksekusian. Nah, lalu kenapa kita harus buat yang namanya konstruktor? Fungsinya itu sebenarnya apa? Nah, fungsinya itu untuk melakukan inisialisasi. Ya, untuk melakukan inisialisasi terhadap data yang terdapat pada kelas yang bersangkutan. Nah, jadi konstruktor itu juga sangat bermanfaat di dalam satu metode. Nah, kenapa? Karena nanti bisa melakukan atau bisa membuat inisialisasi untuk setiap nilai yang ada pada kelas
tertentu. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah menginisialisasikan, ketika kita sudah mendefinisikan yang namanya konstruktor, maka kelas yang kita buat akan secara otomatis Java itu akan membentuknya atau membuatnya. Nah, gitu ya. Itu dia konstruktor. Nah, biasanya kalau untuk konstruktor yang seperti ini disebut dengan nama default konstruktor. Nah, jadi akan secara otomatis dibuat. Yang kemudian ada juga yang namanya keyword this. Nah, ini maksudnya keyword this ini apa? Nah, keyword this itu merupakan kata kunci. Ya, merupakan kata kunci yang dimana this itu merupakan referensi ke objek yang sedang aktif. Nah, jadi di situ dia akan menunjukkan suatu objek yang memang sedang aktif. Dan kemudian di situ digunakan di dalam suatu metode. Ya, digunakan di dalam suatu metode yang gunanya itu untuk mewakili nama kelas-kelas tertentu. Yang untuk mewakili kelas-kelas tertentu. Nah, jadi keyword ini sangat bermanfaat di dalam suatu objek dan juga di dalam metode itu sendiri. Yang dimana tadi dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk membuat referensi terhadap objek yang sedang aktif, dan kemudian dapat juga digunakan untuk mewakili nama kelas di dalam metode. Atau sebaliknya, ya, di situ juga bisa digunakan untuk digunakan di dalam atau diterapkan di dalam metode untuk mewakili nama kelas yang bersangkutan. Itu dia maksudnya. Ya, jadi di sini nanti bisa diterapkan di dalam suatu fungsi atau dalam metode yang gunanya itu nanti untuk mewakili nama kelas yang bersangkutan atau nama kelas yang kita buat. Oke, selanjutnya ada juga yang disebut dengan overload terhadap metode dan konstruktor. Nah, parameter di dalam suatu metode dikatakan berbeda dari metode yang lain itu apabila yang pertama ada data yang berbeda, gitu ya. Ada data yang berbeda. Kemudian tipe datanya sama, ya, meskipun tipe datanya sama. Jadi jumlah yang berbeda meskipun tipe datanya sama. Nah, itu yang menyebabkan suatu parameter itu dikatakan berbeda. Ya, parameter dalam satu metode dikatakan berbeda apabila jumlahnya berbeda meskipun tipe datanya sama. Dan kemudian yang kedua, tipe datanya berbeda meskipun jumlahnya sama. Dan yang ketiga, jumlah dan tipe datanya berbeda. Nah, jadi itu beberapa hal yang dapat menyebabkan kenapa parameter dalam suatu metode itu bisa dikatakan berbeda dari metode yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mendefinisikan metode? Nah, proses pendefinisian metode dengan nama sama ini disebut dengan overload. Nah, jadi kalau misalnya ada metode dengan nama yang sama, itu dikatakan sebagai overload, gitu ya? Itu dikatakan sebagai overload. Nah, kita lihat tadi beberapa alasan kenapa tadi dikatakan
overload di sini gitu. Ada yang disebabkan oleh jumlah datanya sama, tipe datanya beda, jumlahnya sama, jumlah dan tipe datanya berbeda. Nah, jadi perbedaan itu atau proses ini didefinisikan, yang kita definisikan dalam suatu metode, dan itu dinamakan atau disebut dengan overload gitu. Nah, kemudian proses overload diaplikasikan ke dalam konstruktor suatu kelas. Nah, jadi nanti ada overloadnya tadi, proses overloadnya, di mana kita terapkan, di mana kita buat, yaitu di dalam konstruktor yang ada pada satu kelas. Nah, penyebabnya ini kenapa? Nah, ini sebenarnya karena konstruktor itu juga adalah sebuah metode yang mengembalikan tipe kelas atau yang mengembalikan kelas itu sendiri atau dirinya sendiri. Makanya kita harus terapkan di dalam overload ini, kita terapkan ke dalam konstruktor yang ada pada satu kelas, karena konstruktor itu nanti yang akan mengembalikan nilainya atau yang akan mengembalikan tipe kelas atau dirinya sendiri. Oke, jadi nanti untuk pembahasan penggunaan variabel oleh metode tadi silakan nanti ditanyakan dari materi yang saya jelaskan jika ada yang belum dipahami, ya, atau jika ada penjelasan yang masih kurang dipahami. Nah, kita coba buat satu program seperti ini. Penambahan metode void pada deklarasi kelas. Nah, jadi kelasnya ini merupakan karyawan. Ya, ini merupakan kelas, karyawan ini merupakan kelas. Kemudian ada di sini variabelnya, ada ID, ada nama, ada divisi, dan ada gaji. Nah, ini adalah merupakan variabel. Sedangkan string dan double ini merupakan tipe data yang kita gunakan untuk menampung setiap nilai yang ada pada masing-masing variabel ini tadi. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat inilah metodenya void cetak data. Gitu ya. Void cetak data. Nah, kita coba. Ini sistem outprint line ini untuk mencetak karakter ini, begitu juga yang ini, dan nanti ID-nya ini akan kita ambil. Oke, nah kita akan coba buat programnya. Ya, kita buat programnya. Oke, sekarang kita jalankan aplikasi NetBeans kita. Kita jalankan aplikasi NetBeans-nya. Kita buat project baru ya. Kita buat project baru. Kita klik new, kemudian new project. File, kemudian new project. Kemudian kita pilih Java aplikasi. Kemudian kita next. Kemudian kita buat namanya. Namanya kita buat namanya method void pada deklarasi karyawan. Kita buat aja method void ya namanya. Atau kita buat aja void. Kita buat namanya method void biar lebih gampang nanti. Sesuaikan dengan topiknya, kita finishkan. Oke.
Oke, nah seperti biasa ini kita hapus saja. Ini nggak ada pengaruhnya. Kita hapus. Dan juga kita hapus. Dan juga kita hapus. Ini hanya keterangan aja. Kita hapus. Nah, disinilah kita tuliskan. Oke ya. Jadi kalau di sini kan dia kelasnya karyawan. Nah, ini public class method void karena tadi nama project ini kita buat method void. Oke. Kemudian kita deklarasikan ID, nama, divisi, dan gaji. Ya, ini tipe data string udah double. Kita buat di sini strings, ya string ID, nama, divisi, kemudian double gaji. Oke, double gaji. Nah, kemudian kita buat void-nya tadi, void cetak data. Nah, kita ini mau cetak data nih, cetak data, ya, cetak data, kurung kurawal, sorry, kita ada kekurangan di sini. Cetak data itu nama metodenya. Kemudian kita akan coba membuat kita cetak karakter dan menggunakan system dot out dot println. Ini data karyawan. Oke ya, titik koma. Bentar. Void cetak data. Nah, kemudian ini kita print line, ada yang kurang, print line. Kemudian ini kita copy aja, kita pastikan. Tadi di sini ada ID, nama, divisi, gaji. Ya, berarti di sini ID, nama, divisi, satu lagi berarti kita copy, gaji. Oke, kemudian kita buat titik 2 sama juga, sini plus, sini plus, titik 2 plus, ini juga titik 2 plus. Ini maksudnya untuk menggabungkan ya. Kemarin kan kita sudah pelajarin tentang operator. Kemudian kita panggil lah nilai daripada stringnya tadi di atas, atau variabel yang tadi, ID, nama, divisi, dan gaji. Nah, ini sebenarnya kita keluarkan aja, kita letakkan di sini. Ini
ini dia di dalam metodenya, di dalam kelas maksud saya. Oke ya, ini di dalam kelas. Oke, berarti ini kelasnya adalah method void, gitu ya. Nah, coba kita running, jalankan. Kita lihat hasilnya di bawah. Error di mana nih? Runtime error Java static listing. Oke, kita lihat lagi dulu. Oke, ini tadi merupakan tahap yang kita lakukan untuk membuat void dalam kelas. Ini untuk membuat voidnya. Nah, sekarang kita akan coba memanggil voidnya tadi. Ya, ini kita contoh memanggil method void. Nah, void berarti yang kita panggil nanti adalah cetak data ini. Oke. Nah, kita buat seperti ini. Kita lihat ini nama kelasnya, ini sama di sini nama kelas. Kemudian ini adalah kelas baru ya. Nih, nanti kita buat. Kita buat seperti ini. Nanti kita ambil nama kelas yang di atas ini, method void. Method void sama dengan karyawan karyawan 01 sama dengan new. Kita lihat karyawan, new method void, method void. Nah, kira kita lanjut ya. Kemudian tadi kita sudah membuat void cetak data di atas, dan selanjutnya kita akan coba memanggil void kelasnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kita akan membuka ini atau memanggil ini method voidnya tadi yang ada dalam kelas. Kita panggil di dalam void atau public static void main-nya. Nah, jadi nanti pemanggilan itu ada di sini. Nah, yang pertama kita harus buat atau inisialisasi satu variabel baru ya, satu variabel baru yang dimana nanti, atau kita buat objek baru yang dimana nanti objek tersebut akan kita pakai untuk memanggil atau kita hubungkan nanti untuk mencetak si ini tadi, void cetak data tadi dari kelas karyawan. Nah, jadi silakan dibuat ini, diketikkan di dalam satu kelas ini kelasnya method void, ini void cetak datanya, dan ini untuk memanggil si voidnya tadi ini ya, ini untuk memanggil voidnya. Ini diambil dari cetak data di atas ini, kemudian ini ID saya ambil dari sini, dari variabel di atas ini, nama juga, divisi juga seperti itu, dan gaji. Dan ini gaji cetak, dan kemudian hasilnya itu seperti ini. Nah, ada ID-nya siapa, namanya apa, kemudian divisinya apa, dan gajinya sekian, gitu. Nah, jadi seperti itu contoh di dalam penggunaan objek, di dalam penggunaan variabel di dalam objek. Nah, objeknya itu adalah tadi nilai-nilainya tadi ini, dan inilah voidnya ya, void main-nya tadi, dan inilah kelasnya, kelas method void, dan ini adalah void untuk menampilkan datanya, untuk mengembalikan datanya tadi. Dan nilainya adalah ini semua nilainya.
Nah, jadi nilainya kita otomatis kita panggil. Nah, ini maksudnya ini objeknya ini objeknya ini. Ya, ini objeknya. Kemudian nanti nilainya kita isikan di sini. Kita panggil di dalam void-nya tadi, kita panggil void-nya di dalam kelas. Oke, saya rasa itu aja materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Nah, nanti untuk implementasi metode non void-nya silakan nanti dilanjutkan untuk pembuatan di programnya ya. Nah, nanti ini dibuat kelas baru dan kemudian nanti kita panggil di sini. Di bawah kelas cetak data tadi di sini nanti kita buat sistem out println sumbang jakat. Nah, ini kemudian kita buat. Kenapa? Karena ini nilainya nanti kita ambil dari sini. Kemudian untuk parameter nanti silakan dicoba sebagai latihan. Yang mulai dari ini karyawan, kemudian lanjutan dari sini tadi silakan dibuat juga. Nah, sampai nanti ke ini ya, ke konstruktornya tadi. Nah, berarti ada dua ya yang perlu kalian buat di implementasi metode untuk parameternya di dalam kelas dan juga nanti untuk konstruktornya. Nah, tinggal mengikuti ini aja. Ya, tinggal mengikuti ini aja. Baik, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di materi kali ini tentang penggunaan variabel pada objek. Silakan dipahami materinya pelan-pelan, silakan dipraktekkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi sumber atau gudang ilmu untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Semoga Anda bisa memahami materinya dan mempraktekkan langsung. Oke, salam sukses dari saya. Selamat siang.